Selanjutnya yang saya hormati, saya banggakan Ahli Nafillah Dr. Ikhwanul Muqaddim BDI, Wakil Cabang. Beliau masih muda, sama rajin, dan beliau ditunjuk menjadi panitia satu abad. Ya, pelaksanaan di dalam pemerintahan NU insya Allah berakhir nanti pada 7 Februari. Jadi satu abad itu nanti 7 Februari adalah saudara. Insya Allah akan ada istighosah kubro di Sidoarjo dihadiri 3 juta warga nanti dari seluruh Indonesia hasil rapat kemarin. Beliau luar biasa, Dr. Ikhwanuddin Muqaddim MBDI, Wartaulenika Kubro Ngaperi Tadi. Jadi sebelumnya terima sekali. Jadi caranya adalah Kulenika Ahmad Imaruddin Sarjana Sarungan Jasa kemana-mana. Sarjana. Jadi negeri SPD itu boleh apa? Negeri SPD itu apa? Sarjana pemberitaan. Jadi kan belum kita sabar itu. Tidak ada sekolah dan alhamdulillah juga kami sampaikan rasa bangga kepada beliau Gus Inham yang juga lantunan ayat sucinya luar biasa. Alhamdulillah. Pak Mi'an beli soto babak, beli jamur kedatangan. Gus Inham memang hebat, mudah-mudahan banyak umur dan barokah. Amin. Pemerintah pun bersering hati di ayat berjalan. Segenap pengurus MBT baik Suriah maupun Tanfidiah yang hadir dengan anak kuning dan praktik segenap anak kuning, alhamdulillah menurut laporan, alhamdulillah sudah siap untuk berkonferensi yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, panjatkan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada siang pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan MA Wahid Hashim ini. Mudah-mudahan atas kumpulnya kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai yang sangat kami hormati, kami mewakili jajaran pengurus cabang di wakil-wakil ketua karena Pak Jamal kebetulan sekarang lagi umroh. Jadi mendedikasikan beberapa wakilnya. Jadi ada sebagian banyak kegiatan juga, MBC lain juga berkonferensi. Mohon maaf kalau dalam kesempatan ini beliau Haji Jamaluddin tidak bisa hadir sendiri di dalam rangka menghadiri mengawal pelaksanaan konferensi Majelis Ulama Islam Kecamatan Kulir. Selanjutnya Pak Kiai, terkait pelaksanaan konferensi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sejatinya konferensi MBT ini sebetulnya ada 6 hal yang perlu dibicarakan yang juga diterapkan. Pertama yaitu terkait dengan laporan bertanggung jawab. Itu tadi kan sekilas dari beliau yang belum benar. Tapi secara resmi nanti dalam forum insyaallah nanti dipimpin oleh beliau Ustaz Ridwan terkait aktif dan sebagainya. Beliau sudah kelompok luar biasa. Nanti secara formal akan disampaikan. Pertama, laporan bertanggung jawab dari kepengurusan periode yang kemarin sampai hari ini selesai. Yang kedua, membicarakan pokok-pokok program kerja 5 tahun ke depan. Jadi MBT mogok nanti membuat program yang sekiranya terjangkau dan bisa dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Jangan terlalu muluk-muluk, yang penting programnya jalan. Ya. Jadi semua apa yang diputuskan melalui konferensi ini nanti program, jadi nanti setelah itu ada rapat kerja dan sebagainya perlu evaluasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, para kiai menginventarisir problem keagamaan dan juga
yang berkembang pada saat ini. Jadi ada masalah, ada muskilah terkait Turki, Wabiyah dan sebagainya, mohon mendasir dibicarakan dalam forum ini. Yang keempat yaitu pemilihan rohis melalui sistem akhwat, dijelaskan nanti oleh beliau Syarifan, dan selanjutnya nanti pemilihan tadbiriyah. Pemilihan tadbiriyah, syukur-syukur dalam kesempatan ini kalau memang nanti secara aklamasi segera kita selesaikan dengan musyawarah mufakat. Jadi ada beberapa kader yang dianggap potensi dan bisa melanjutkan kepengurusan 5 tahun yang akan datang. Itu adalah beberapa hal yang perlu dibicarakan dalam konferensi yang merupakan forum tertinggi di tingkat PBB. Selanjutnya Pak Kiai, ini sekedar informasi saja, dan insya Allah ini juga nanti menjadi tanggung jawab dari Romis dan Tampil terpilih, bahwasanya di Februari nanti ini ada istighosah kubro di daerah Surabaya. Kemarin beberapa gabungan kami juga yang berangkat. Jadi insya Allah dihadiri oleh 3 juta warga Nabi. Karena memang satu apa harus bisa mengukir sejarah, menunjukkan kepada dunia inilah warga akhir yang sebenarnya. Dan insya Allah akan dihadiri tidak kurang lebih dari 300 ulama dari luar negeri. Seperti itu, dan selamat datang kepada Bapak Rosi. Dan ini nanti betul-betul dikoordinir oleh pengurus yang lain, sehingga sukses dalam pelaksanaan istighosah kubro ini berjalan dengan lancar. Yang kedua terkait dengan konferensi cabang, ini dilaksanakan tanggal 17-18 Desember. Jadi kalau sekarang tanggal 19, tinggal menghitung kurang dari bulan. Jadi pelaksanaannya di Darunajah Pondoknya Gus Kosim. Pesertanya adalah seluruh pengurus ranting baik Surya maupun Tadbiriyah, dan juga pengurus MBD, ketuanya, provisnya juga hadir dalam kesempatan itu dan diberi hak untuk memberikan suara itu. Jadi terus bagaimana dengan calonnya, sama belum masuk, tunggu perkembangan, karena memang yang jelas sering kami suara kepada beliau Kiai Husni. Jadi beliau tahu sebetulnya kriterianya persyaratannya untuk menjadi pengurus NU itu simpel. Beliau sering menyampaikan tidak kerja. Kenapa kira-kira calon yang harus kita pilih ini dengan persyaratan yang bagaimana? Beliau menyampaikan bahwa untuk NU, untuk menjadi pengurus NU itu hanya butuh minimalnya 4 persyaratan. Pertama adalah pintar sesuai dengan tingkatannya. Ya, kalau ranting awal ranting desa MBT seperti itu. Jadi ini adalah artinya karena organisasi kita, organisasi keagamaan yang harus dominan itu adalah terkait dengan tafakuh fikih tentang keagamaan. Jadi yang kedua tidak cukup pintar tapi juga benar. Pintar tapi tidak benar, karena ini juga bermasalah. Jadi pintar benar, wah ini sudah sepak orang sudah bagus. Terus yang ketiga, tidak cukup hanya pintar benar tapi kober. Pintar benar tapi tidak kober, ya akhirnya organisasi stagnan. Ya, mampu jalan di tempat. Ya, jadi ini harus beliau tidak memiliki seluas mungkin, tapi bagi kita sudah penuh. Terus yang terakhir, jadi pengurus tidak hanya sekedar pintar, benar over, tapi seger orangnya, seger finansialnya. Nah seperti itu. Misalnya kalau pengurus ini dengan nah itu 4 beliau itu yang menyampaikan itu kami anak-anak yang memang sudah kelas bisa dengan catatan sendiri. Jadi beliau inginnya seperti itu. Yang untuk siapa saja, yang penting punya niatan ikhlas lillahi ta'ala,
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Alhamdulillah Kiai Hasan Sayyidul Rijal, beliau dari Kiai Muhammad Hasan Bego Sepuh, bahwa untuk mengurus NU pertama itu harus ikhlas, solison dan solison. Ini sesuai dengan program kita Roy Sabar dan Masyarakat. Jadi ikhlas itu dasar fondasinya. Apa saja, baik pengajian, baik urusan apa, terutama itu harus solison dan solison. Dibagi ikhlas. Itu. Jadi fondasi kalau itu sudah tertanam, insya Allah ke depan Allah memberikan solusi kepada kita terkait problem yang muncul baik di internal IPC maupun juga eksternal. Itu para kiai yang perlu kami sampaikan, dan juga secara garis besar bahwa medan perjuangan kita sebagai pengurus nantinya semua kita, baik anak ranting, murid, dan seterusnya ke atas, ada 5. Ada 5 M. Pertama adalah musola. Ini medan perjuangan kita, musola. Yang kedua adalah masjid. Yang musola masjid itu penting sebagai basis kekuatan kita. Karena, mohon maaf, ini sore di daerah saya awalnya masjid musola itu milik kita, orang itu. Tapi sama lembaganya milik kita. Tapi begitu ngambil mantu selero, selopor, nah akhirnya sekarang dirubah menjadi miliknya organisasi yang lain. Itu tidak di daerah saya, soalnya bisa dicek. Akhirnya lembaganya pindah. Ya. Begitu juga kami kemarin begitu dilantik menjadi, ya kami 2 kali menjadi pemimpin secara aklamasi. Pertama kami dapat PR. Kami NU punya lembaga ma'arif yang muridnya senawiyah sama dia itu 500. Tidak dilakukan MTS, MA, Mahir pun orang itu muridnya sekitar 500. Waktu itu Bapak Kepala Desa punya menantu dari Madura, alumni doktor. Alumni ini problem ini. Kalau musola, masjid, lembaga ini harus diamankan. Kami tidak punya cerita apa-apa, karena yang mendirikan lembaga itu adalah NU, Ma'arif NU. Tahun 80 dokumennya masih ada di kantor NU dan Jawa. Tahu-tahu si ketua yayasan ini membawa Menkumham kepada kami, ketua IBT, dan kepada Abah Jamal waktu itu menjadi ketua Ma'arif. Cabang NU ada, mau keluar dari NU. Saya sudah punya Menkumham sendiri sudah. Kami mau keluar dari lembaga pendidikan itu. Kami kaget. Akhirnya berpakaian sampai kepolisian, Polres menang semuanya. Akhirnya rapat gabungan terakhir menang, kepolisian, hadir, camat, semua hadir, dimenangkan oleh kita. Karena memang dokumennya tahun 80 sekian miliknya Ma'arif dan Batu Ulama. Akhirnya Menkumham itu adalah gugur dengan sendirinya. Jadi harus dipatuhi sekarang. Jadi kalau sekarang ada pendataan wakaf NU, masjid, musola, lembaga kemudian ini dalam rangka mengamankan aset NU yang telah akidah yang ada di dalam. Kami sudah berperkara, sudah tuh dipanggil Polres, dipanggil Kemenang, jadi macam-macam. Akhirnya dengan walaupun sudah berminkumham, akhirnya tidak berlaku. Akhirnya saya tapi ternyata yang memang alumni doktor mungkin pas ada yang minbum itulah seperti itu. Akhirnya mau dibawa milik kita lembaga ini yang model-model pendidikan seperti itu. Dan ini warning atau peringatan dini bagi kita. Makanya pengurus MNC yang baru nanti 5 M ini harus dikawal. Musola, masjid, madrasah, mahar dan pondok, majelis taklim atau masyarakat. Kalau ini dimiliki oleh kita, insya Allah aman. Seperti itu. Selain yang kegiatan yang ada di koordinasi bagi kita adalah lima. Ini harus dilestarikan. Manakib, maulid, sana, makan murid. Ini hal juga harus kita lestarikan seperti itu. Jangan sampai dirobah-robah lagi. Itu sudah pakem itu kegiatan lima yang berbeda. Itu Bapak Ibu sekalian, secara medan 5 M harus kita amankan. Jangan sampai musola masjid kita
pindah tangan kepada pihak lain, segera diurus wakafnya. Kalau memang tanah itu sudah resmi, gratis Pak. Di pertanahan gratis melalui PMU sudah dikawal oleh media baik masjid lembaga. Jadi Pak Rocky kemarin dalam diskusi dengan kami, yang penting di bawah ada problem dalam masalah gratis sertifikatnya. Ya, kita repot nanti kendaraan pemiliknya juga karena pikir kawal oleh barang perwakilan. Jadi termasuk kuburan apa? Bisa saja kan dulu orang tuanya mewakafkan kuburan, tapi anaknya sekarang ekonominya terpuruk mau ambil kuburan bisa. Jadi harus diurus juga. Jadi semua ini aset semuanya harus kita bantu. Apalagi kantor madrasah seperti itu. Jadi itu. Terus selanjutnya, jadi pertanahan beres, monggo nanti konsepnya seperti apa, masjid di tingkat desa dan semuanya didata. Yang penting problem di desa sudah selesai. Jangan nanti masih ada problem di tingkat desa terkait dengan wakif dan sebagainya, itu harus clear seperti itu. Jadi gratis Pak Rocky pertanahan sudah siap mengawal program MU melalui beberapa ini gratis sampai terbit sertifikat seperti itu. Itu bagian yang kami perlu sampaikan. Jadi terkait dengan konvensi ini, kalau sekarang panjenengan ada tamu tidak diundang, atau namanya tamu diterima. Tetapi ingat pesannya Kiai, jangan NU ini dipimpin oleh pendatang baru atau bintang tamu yang tidak jelas. Jadi karena ada kekuatan ya fulus, akhirnya menjadi fulus seperti itu. Karyanya hanya diberi makan. Jadi itu harus betul-betul kita awal. Jadi sudah paham lah. Kalau kemarin kotoran terkait dengan jalan rumah sudah ada inventarisir. Jadi yang ada sekarang ini monggo sudah dibiarkan, yang kelihatan di dalam siapa. Kalau dipaksakan hanya kepentingan sesaat, nanti malah akan memberatkan MU. Jadi MU bisa tidak jalan. Oleh karena itu, pesannya Kiai Sepuh Yayasan Gembong, saya katakan sekali lagi kepada santri kalau berdua menjadi alumni pertama, urusin MU. Jadi apapun juga, jangan melihat struktur. Kalau tidak dari ini saya siapa, kalau tidak dari ini saya siapa. Jadi apapun juga, harta jauhnya Yayasan Gembong masih tetap sama. Dulu yang 1 tahun sudah meninggal, Kiai Safuddin menjadi nanti surya. Itu guru tugas dulu dari Lirboyo masuk ke Gembong. Ditaruh oleh Kiai di GW hanya menjadi orang tukang meeting, mengumpulkan hasil bakso masak dikumpulkan ini problem itu akhirnya karena beliau punya modal sampai Lirboyo ya pinter, akhirnya diangkat menjadi wakil sampai oleh orang penting dan menjadi kakek surya. Pertama bukan yang di kantor itu, di kantor ini masih jalan raya dan mana. Jadi itu jangan pikir-pikir. Saya 2 kali aklamasi di MUI, saya ingin tetap di MUI, walaupun nanti saya yang rapi, saya tidak akan berpisah karena berulang. Jadi mempertegas kembali, tauhid kembali dari munculnya atau tulisnya kasih masyarakat yang didoakan oleh Hadratul Syekh orang yang ngurus MU, bukan ngurus MU. Ngurus MU hanya formalitas dan ngurus MU yang tidak didoakan seperti itu bahasa. Jadi yang ngurus MU, walaupun jabatannya ngurus MU hanya melipat tingkat bersih, semua itu punya andil besar dalam konvensi. Tidak jadi kalau keadaan umum kotor kayak ini. Nah, teman-teman yang membersihkan ini itu kan ikut andil juga. Jadi monggo dasari pertama daunnya biasa seperti itu kursi MU. Yang kedua dasari dengan ikhlas di Allah. Yang ketiga dia mengalir. Jangan rebutan jabatan dasarnya itu. Dikasih jabatan bismillah, kalau tidak dikasih jangan rebutan. Sebab indikasinya kalau rebutan jabatan pasti muncul namanya rekayasa, sikut kanan, sikut kiri, money politik, segala macam cara ini kalau rebutan jabatan. Tapi kalau dikasih amanah ke yang Allah berbeda. Jadi ini tidak. Jadi ini tidak usah tapi simpel.
menjadi sepuh, monggo karena beliau termasuk lebih sepuh dari Abdul Hussein dari Masyari yang sepuh beliau usianya 125 tahun. Sudah sepuh beliau. Jadi Abdul Hussein kalau Tuhan merangkai ilmu kepada beliau. Makanya di akhir-akhir jabatan NU dulu ada istilah bergabung dengan Nasional Agama Komunis yang akhirnya di Adilah Rasulullah ini dibully oleh orang-orang di NU, dibully habis-habisan. Jadi sejak dulu ke NU kan dibully mulai Abdul Hussein setelah beliau memang jadi mati sampai ada istilah itu ya Rasulullah. Kalau dibuka surganya ada gambar lain di dalamnya seperti itu. Padahal itu kiai itu masuk di Nasakom sudah melalui proses musyawarah dan dialog. Saya yakin kata Mas Bono, ini petunjuknya dia sepuh para wali. Saya harus bergabung di Nasakom untuk jabatannya. Tapi apa yang terjadi? Yang membuli akhirnya dibubarkan Mas Umi dan teman-temannya dibubarkan. selatan. Nah ini akhirnya pada waktu itu banyak putranya kiai yang menerima menghadapi Haji Mas Bono, termasuk putranya yang sepuh namanya Nur Nasnawi atau Dalil ngabul NU yang olahnya kiai Mas Bono bergabung dengan Nasakom Nasional Agama dan Komunis. Tetapi itu proses diatur dan tidak boleh kita ragu. Dipanggil putranya inilah apapun yang terjadi di NU, kamu jangan sampai keluar, jangan sampai ngabul, ikuti. Sebab di NU ini adalah yang mendirikan para wali-wali Allah. Tentunya adalah memperoleh petunjuk dari baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dan beliau jauh bahwa Nahdlatul Ulama ini jam'iyah dia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yakin dan aku yakin jangan sampai bergeser sedikit pun di Nahdlatul Ulama ini. Apapun jabatan kita, dimanapun posisi kita, insya Allah kita senantiasa berlakukan oleh Abdul Hussein dan para wali-wali lain. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan aturan lain perkumpulan ART-nya nanti akan dijelaskan oleh beliau Ustaz Ikhwanuddin yang paham betul. Terus nanti tentunya proses pemilihan dan setelah ini nanti setelah penutup tentunya ada semacam laporan pertanggungjawaban dan sebagainya dan demisioner. Jadi membubarkan diri. Kembali tahunnya lagi ingat kepada yang tidak ada istilah pergantian pengurus. Yang ada pemilihan pengurus. Karena yang lama dipilih kembali ini yang dipilih teman-teman. Tapi kalau pergantian kan orang tahu. Jadi tidak boleh lama pergantian. Ini adalah pemilihan pengurus. Kalau di mana masih kaya dan dibutuhkan oleh kita, monggo ranting yang bisa berdaya sendiri, cabang tidak bisa intervensi, bermusyawarah dengan secara satu, musyawarah mufakat, mudah-mudahan barokah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka konvensi Majelis Wakil Cabang Kecamatan Bumi kami nyatakan dibuka.